wabarakatuh. Saya Muhammad Taidin Adam, peserta program profesi guru PPG Daljab 3 tahun 2020 Universitas Negeri Surabaya, di mana di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada ujian kinerja PPG Daljab 3 Universitas Negeri Surabaya. Selamat menyaksikan. Tiga 36,8, 36,7, 36,7, 36,9. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu. Dan terima kasih atas ucapannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke, mantap ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba periksa di bawah mejanya, di lacinya, siapa tahu masih ada sampah yang berserakan. Oke, sudah ya? Oke, pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada seorang. Oh, ada 2 orang. Siapa? Di Geriko dengan? Oke. Cuma 2 orang ya? Ada panas ya. Jadi ada yang ingat materi minggu lalu? Oh iya, silakan ulang. Jadi ya. Materi minggu lalu yaitu manajemen bisnis retail yang terdiri dari manajemen lokasi, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen pemasaran. Oh, oke. Ini cuma materi yang minggu lalu ya. Ada 3, yaitu manajemen apa tadi? Lokasi. Terus yang kedua manajemen hubungan pelanggan. hubungan pelanggan. Dan yang ketiga manajemen Pemasaran. pemasaran. Selanjutnya ya, sistem informasi manajemen ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum saya bahas ya, kita pretest dulu. Silakan buka, silakan akses, lalu jawab pertanyaannya. Saya kasih waktu selama 10 menit untuk menjawab pretestnya. Silakan. Yang pretest ya, yang pretest. Yang ada bacanya pretest. Waktunya 10 menit. Oke. Roger. Coba tulis ulang. Ada yang pakai kode verifikasi? Sudah? Yang sudah silakan langsung set saja submit ya. Jadi ini bukan penilaian
cuma langkah untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian tentang materi yang akan kita pelajari ya. Ya, isinya satu orang deh yang belum masuk. Sudah. Ya, kalau saya melihat hasilnya ya, silakan submit dulu selesai. Dan kalau saya lihat hasilnya dari 17 respon, yang paling banyak ini crash itu di nomor 9 ya. Nomor 9, input proses output adalah skema dari komputer. Komputer tidak terlepas dari sistem informasi. Sistem informasi manakah di bawah ini yang termasuk output? Ada yang bisa jawab? Yang mana? A. Ya, betul ya, informasi. Tadi yang banyak jawab adalah internet. Internet itu salah satu fasilitasnya ya, penghubungnya. Tuh, yang akan kita pelajari, yang akan kita dalami untuk pertemuan kali ini ya adalah ini. Yang pertama, kompetensinya ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah mendeskripsikan pengertian sistem informasi manajemen. Terus struktur sistem informasi manajemen, siswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan struktur sistem informasi manajemen detail, mengidentifikasi masalah tentang pentingnya penggunaan sistem informasi manajemen detail. Ya, lanjut. Nah, sekarang pengertian sistem. Ya, kita lihat ya. Jadi sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya lagi ya, informasi. Nah, ada yang tahu informasi? Kira-kira sering dengar ada informasi apa? Berita disampaikan itu dalam bentuk informasi ya. Kita lihat ya, pengertian informasi ya. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Tuh. Jadi itu informasi itu adalah data. Sistem informasi detail ya, suatu sistem yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi. Nah, jadi ini yang dimaksud sistem informasi detail, SIM ya. Jadi sistem informasi yang dikembangkan menggunakan teknologi. Jelas? Lanjut. Nah, sekarang fungsi sistem informasi manajemen. Ya, fungsinya yang pertama, mempermudah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, pendelegasian kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando dan koordinasi dengannya. Ya. Siapa yang berkoordinasi adalah pihak manajemen dengan pihak perencanaan, terus pihak pengawasan, itu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, fungsi dari informasi manajemen itu yaitu untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji secara akurat. Lanjut. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sistem terkoordinir dan sistematis. Ini sudah sangat jelas sekali. Kenapa? Dalam suatu organisasi besar, contoh saya ambil Indomaret,
masing-masing punya pos. Misalnya manajer bagian SDM misalnya, di bawahnya ada perekrutan, ada peningkatan kapabilitas karyawan. Jadi kalau misalnya di perencanaan, ada seksi yang namanya seksi building, ya, bagian building yang mengurusi masalah pembangunan. Jadi itu sudah masing-masing punya job, ya. Tidak boleh misalnya manajer bagian SDM dia kerjakan punyanya perencanaan, nggak boleh, karena sudah diatur semua. Lanjut. Ya, sekarang tujuannya. Tadi fungsinya, sekarang tujuannya. Yang pertama, menyediakan informasi, ya, yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Ya, jadi ini menyediakan informasi. Oke, lanjut. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, apalagi pengevaluasian dan perbaikan yang berkelanjutan. Berikut, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Berikut struktur sistem informasi manajemen. Ya, jadi strukturnya itu ada 4. Ya. Yang pertama, tingkatan informasi untuk proses transaksi. Nah, ini sudah mulai masuk pada istilah-istilah di dalam toko transaksi. Nah, dalam hal ini fungsinya adalah sebagai inquiry respon. Nah, ini nanti coba cari apa itu inquiry respon. Nah, itu nanti ada di soalnya. Ya. Terus yang biasanya menjadi tanggung jawab dari suatu staf atau clerk. Jadi staf itu, jadi kalau kita berbicara bisnis retail, stafnya adalah orang-orang yang di toko, ya, kru. Kalau istilah karyawannya kru. Yang kedua, tingkatan informasi untuk perencanaan operasional, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi berkaitan dengan kegiatan operasional setiap harinya dibutuhkan oleh lower manajemen. Jadi ini manajemen tingkat rendah, lower, ya, low kata dasarnya low. Yang berada pada tingkatan ini adalah pengambil keputusan. Nah, biasanya kalau low itu, ini kan tadi kru, staff itu kru. Kalau di toko, berarti kalau lowersnya minimal kepala toko atau acos. Terus struktur berikutnya adalah tingkatan informasi untuk perencanaan taktis. Nah, dan pengambilan keputusan pada tingkatan ini middle. Tadi kan ada low. Nah, middle lagi sedang. Yang tingkatan, nah kalau di Alfamart contohnya koordinator wilayah. Wilayah itu 10 sampai 20 toko, satu koordinatornya. Itu informasi berjalan, ya. Tidak langsung ke kepala toko, langsung ke pihak manajer, nah, harus melalui Orwin baru ke manajer. Jadi sistemnya seperti itu, ya, tidak langsung. Nah. Berikut tingkatan informasi untuk perencanaan strategis. Nah, ini perencanaan taktis. Ini perencanaan strategis, ya, yang dilakukan oleh pengambilan keputusan. Tujuan dan arah perusahaan ditentukan oleh top manajemen. Ini yang tertinggi, ya, top manajemen. Ini, jadi gunanya ini top manajemen untuk perencanaan strategis, ya, strategi. Nah, terus karena informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam keadaan lingkungan luar perusahaan perlu dimiliki oleh tingkat ini demi kemajuan perusahaan. Yang komponen sistem informasi. Yang pertama, orang. Ingat ada istilah, ya, orang
terus ada perangkat keras hardware, terus kira-kira apa ini? Jarkom. Apa? Jaringan komunikasi. Kalau ini komdak? Komunikasi data. Sengaja saya singkat, Jarkom. Yang bilang jargon, nah ini, ya. Nah ini basis data. Basis data itu tersimpan di storage. Sebentar saya gambarkan. Terus perangkat lunak, software. Kalau di toko namanya aplikasi. Dari komponen di atas, menurut O'Brien dan Maracas tahun 2010 menyebutkan terdapat elemen sistem informasi manajemen retail meliputi yang pertama perangkat keras. Ya, coba baca perangkat keras. Yaitu perangkat yang misalnya komputer. Bagian dari perangkat keras merupakan bagian fisik dari komputer yang menyimpan data tersebut. Coba. Ini apa? Komputer kasir. Apa? Komputer Kasir. ini namanya scan barcode. Nah, itu drawer. Komputer dual monitor namanya. Nah, seperti di Alfamart, Alfamidi, Indomart, semua pakai dual monitor. Kasirnya lihat dari sisinya, pelanggan lihat dari sisi depannya. Itu dual monitor namanya ini ya. Nah, terus yang kedua perangkat lunak. Bagian data yang disimpan secara digital, tidak bisa dilihat secara fisik. Aplikasi POS, point of sale. Nah, inilah yang digunakan oleh toko-toko untuk transaksi jual beli di tokonya. Nah, berikut database. Database merupakan sekumpulan software yang berbentuk data yang disimpan secara digital. Ya. Petugas pengoperasian namanya operator, yaitu petugas yang bekerja dalam pengoperasian sistem. Ya, mereka bekerja sesuai dengan job description atau SOP. Ada lagi istilah SOP, standar operasional prosedur. Terus lanjut, komponen di atas saling berhubungan atau berinteraksi dalam satu sistem yang saling terkoneksi untuk membentuk jaringan informasi. Saya kasih ini contoh, ada input, proses, output. Nah, kalau misalnya di input ini, ya, kita memasukkan detailnya barang, ya, detailnya barang, mulai dari nama barang, foto barang, harga barang, beratnya barang, berapa isinya, itu ya, itu detailnya barang. Nah, ini dimasukkan melalui komputer, yang diproses melalui komputer, ya. Nanti outputnya ini ya tergantung, bisa dalam bentuk kertas, alfabet, pernah, itu cuma diakses, ya, alfabet, mau beli apapun ada di alfabet. Pernah lihat Amazon? Kalau Shopee? Itu sudah mengarah, asalkan berbicara sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu pasti berbicara ke teknologinya. Intinya ke teknologi. Sudah selesai dan mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi sebelum saya lanjut di LKPD, kita ice breaking dulu. Ya, biar fresh. Karena tadi saya lihat ngantuk, jadi biar fresh. Ya, kita main-main dulu lah. Nah, sekarang lanjut. Siap? Play. Warnanya merah saja. Lanjut. Cepat ya, cepat. Hijau. Lanjut.
Di situ ada skornya ya. Nih, ada skornya. Nah, lembar jawabannya di belakang. Lembar jawabannya tersedia. Nah, buka saja yang modul yang saya bagikan. Cari di internet. Simpulkan keinginan, bukan. Kan di sini pertanyaan atau pertanyaannya mulai dengan tujuan sistem pendidikan. Di situ untuk membangun kepada perusahaan maka sistem informasi detail dibutuhkan beberapa komponen. Silakan kategori yang masuk kategorikan di sini misalnya kalau dia input apa-apa alatnya, kalau proses apa alatnya. Oke ya, waktunya habis. Silakan semuanya kumpul. Yang rapi ya, yang rapi tetap jaga jarak. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar KPD ini. Ada yang mau bertanya? Oh, siapa dulu? Oh, ini dulu ya. Ayo nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan pertanyaan. Bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Ya, mungkin ada teman yang bisa jawab. Siapa? Mutiara, ya silakan. Pertanyaannya, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan? Nah, jadi data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan dalam peristiwa yang terjadi atau ada dalam tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Itulah jawaban saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. pengambil keputusan. Tadi waktu saya jelaskan pada saat ada saya ambil contoh ya. Ya, Pak. Tidak selamanya pengambilan keputusan itu melalui rapat, melalui ini, tapi termasuk ketika transaksi di toko antara penjual dan pembeli. Itu tadi saya jelaskan ya. Nah, ya. Mungkin siapa tadi? Oke, Pak Dila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya yaitu bagaimana jaringan supplier menggambarkan arus-arus barang dagangan yang berbeda. Oh ya, mungkin ada temannya yang bisa jawab. Saya, Pak. Oh, Elis. Ya, silakan Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bila. Jawabannya yaitu A. Aliran barang dagangan dari penjual ke pusat industri. B. Setelah itu, barang dagangan meninggalkan pusat industri untuk
Oke, apa? Silakan. Yang lain bagaimana yang lain? Apa elemen-elemen sistem informasi manajemen retail? Elemen-elemen sistem informasi manajemen retail ini ada 6. Pertama hardware, software, database, manual prosedur, petugas pengoperasian atau operator, ya, dan komponen yang berinteraksi dalam satu sistem yang terkoneksi untuk membentuk sebuah jaringan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya silakan kasih rapat 2-2 orang. Kita bentuk kelompok 2-2 orang, kasih rapat saja mejanya. Saya akan bagikan LKPD kelompoknya. Jadi kelompoknya di sini. Silakan kerjakan waktu kalian 15 menit. Buatlah desain alur struktur sistem informasi manajemen pada salah satu bisnis retail, apakah itu Alfamart, Indomart, Alfamidi, dari toko sampai pada top manajemen yang ada di BC. Ya, silakan. Waktu kalian 15 menit. Kalau tidak ada referensi di buku, bisa cari di internet. Yang mana pusat? Ini pusat. Nah, ini toko. Berarti ini pusat. Ini ke sini. Nanti ini yang sebelah. Nanti ada kembali nanti ini ke sini. Jadi ada lagi. Enggak. Buatnya dia. Ini bagaimana cara berhubungan dengan ini? Ini sesama taruh misalnya ini di satu daerah. Ada juga nanti satu daerah di sini pusatnya. Nanti di tengah ini. Bisa bergambarkan bisa bergambarkan. Ya, sudah ya. Waktunya sudah habis. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi seputar kerja kelompoknya hari ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, siapa yang bisa presentasikan hasil kerjanya? Siapa? Oh ya, silakan Mona dengan Tiara ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menggambarkan alur sistem informasi manajemen Alfamart. Di dalam toko transaksi jual beli semua barang yang laku, mulai dari gerai Alfamart menuju ke DC, distribusi center, dan datanya akan dihimpun melalui database, report atau laporan harian, bulanan, bahkan tahunan akan tersampaikan ke server pusat. Ini apa ini? Apa? Internet, Pak. Oh, jadi intinya Dari gerai Alfamart kan kayak dari toko ke toko bagaimana? dari toko ke toko kayak kalau misalnya kalau begini ada kita bisa transport ke sini. Oh, begitu. Jadi intinya di sini internet. Iya. Terus yang dibilang yang dimaksud dengan Alfagif. Ya, kalau bisa ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas ditanyakan. Kalau ini tadi maksudnya ini kan transaksi penjualan di toko, begitu? Iya. Di toko akan terbaca Di internet terus datanya akan di Datanya akan database berupa database yang ada di distribusi center terus Oke. ke database report laporan laporan. Oke. Ini gambarnya bingung juga. Ya, silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan atau tidak sependapat dengan ini bisa presentasikan juga punyanya. Kenapa? Silakan mau bertanya. Silakan. Bagaimana cara akses di HP? Maksudnya barang-barang yang dijual bagaimana caranya dilihat di HP mungkin ya? Gitu? Oh. Ya. Ini kan Melalui internet ada yang dimaksud dengan aplikasi Alfagif. apa? Alfagif. 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 Oke. Jadi kalau untuk ngecek barangnya pakai apa? Alfagif. Ya, dari sini kita dapat mengetahui apa-apa saja yang ada di toko tersebut. Oke. Jelas jawabannya? Dan Kita kasih penerangan sedikit ya. Jadi ini begini. Ini toko Alfamart antara ini dengan ini ya bisa saling berhubungan karena adanya sistem informasi ya. Antara toko Alfamart yang ada di Bone akan mengirim laporan ke pusat, dia tidak perlu capek-capek naik mobil bawa kertas banyak-banyak ke Makassar untuk store laporan, tidak. Tapi manajer yang membidangi itu cukup di dalam kantornya saja ngecek mulai dari laporan bulanan, laporan harian, itu dia cek saja di sini. Seperti itulah alurnya sistem. Ya mungkin seperti itu gambarannya yang digambarkan samanya ya. Ya silakan duduk kembali di tempat. Kita beri tepuk tangan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pukul punyanya nih. Sudah? Sudah semua? Apa kelompok ya? Mungkin ada yang bisa tarik kesimpulan tentang materi hari ini. Ya. Kesimpulan yang dapat kami amati dari materi hari ini adalah kita dapat mengetahui pengertian sistem informasi retail, penggunaan sistem informasi retail yang tepat, fungsi, tujuan, serta struktur sistem informasi retail. Oke, sebut ya. Pengertian, tujuan, apalagi fungsi dari serta struktur dari sistem informasi retail. Betul ya yang dikatakan oleh temannya. Selanjutnya, sebelum kita tutup materi hari ini, silakan kembali membuka HP-nya untuk mengerjakan tes evaluasi yang saya sudah bagikan di grup.
Oke, kalau dilihat dari hasilnya, ya sudah lumayan ya. Rata-rata sudah tuntas, dinilai tuntas. Jadi, oh iya, saya lupa. Kebetulan hari ini saya didampingi oleh Ibu Andi Indah selaku observer sekaligus selaku penilai, ya, menilai kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya. Jadi pertemuan berikut kembali kita akan bahas ya masalah peran dan fungsi sistem informasi manajemen retail. Kalau sebelum kembali ingat, setelah kembali langsung di masker, cuci tangan, jaga jarak, ya bisa? Bisa. Ya. Karena tadi dimulai dengan doa. Ya, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan doa supaya kegiatan kita hari ini dapat berkah. Ya, silakan seseorang bisa pimpin doa.